Idealisme adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh anak muda. Hai, kembali lagi bersama saya Irfan dalam konten Doi, Diary of Irfan Yazid ya. Di sini saya akan ngomongin tentang idealisme dalam hal berkarya. Dimana kalau kita bicara tentang idealisme, saya sudah menggunakan hal itu dalam saya menghasilkan beberapa karya saya. Tak terkecuali mengenai lagu-lagu ya yang saya tulis dan saya rilis serta saya nyanyikan, yang saya rasa itu merupakan suatu bentuk yang sangat idealisme. Tentang idealisme dapat kita artikan itu merupakan salah satu aliran filsafat ya, yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah bentuknya ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dari ide. Aliran dari filsafat ini juga menyatakan bahwa ini merupakan bentuk dari pengagungan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita menghasilkan suatu angan-angan, yaitu idea atau ide. Jadi dapat kita maknai dari sudut pandang filsafatnya bahwa idealisme adalah pemikiran yang menurutnya, ya menurut saya, menurut orang yang ideal, adalah semua pemikiran yang menurutnya paling ideal. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa pemuda memiliki harta yang paling berharga, yaitu suatu idealisme. Nah, idealisme di sini saya pakai dalam bentuk saya menciptakan sebuah musik, lagu, dan karya saya. Oleh itu, dari video ini saya ingin bercerita tentang bagaimana sisi idealisme saya dalam berkarya, terutama dalam membuat dan merilis sebuah lagu, yang mana bisa dikatakan lagu-lagu saya adalah itu bentuk idealisme saya. Oke, di sini saya bercerita teman-teman ya tentang saya melahirkan suatu idealisme dalam menciptakan sebuah karya. Yang mana sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya dari orang-orang, yang salah satunya adalah ketika menghasilkan suatu karya, kenapa tidak ikut label yang besar? Kenapa tidak ikut label yang sudah terkenal? Ya jawabannya ya, untuk musisi indie, musisi yang independen, karena mereka ingin tetap di rule idealismenya. Kita bisa lihat ya penyanyi-penyanyi indie yang tetap sukses ya walaupun tidak di label yang besar, seperti Kunto Aji ya, Depan Turas, Payung Teduh, 420, Efek Rumah Kaca, Danila, Hindia, Nadine Amizah ya, Pamungkas, Tulus, dan lain-lain ya. Mereka merupakan musisi indie, musisi independen yang tetap sukses walaupun tidak di label yang terkenal. Kenapa? Semua musisi besar indie tadi tetap menjadi independen. Saya rasa karena mereka masih ingin di rules idealismenya. Kebanyakan ya. Bahkan ya, band besar bernama J-Rocks yang sudah terikat di dalam label besar, vokalisnya Iman memutuskan untuk solo karir yang namanya Iman Nine sebagai musisi yang indie. J-Rocks tetap ada, tapi yang disampaikan oleh vokalis J-Rocks yaitu Iman, dia dapat mengalirkan semua idealismenya dalam proyek solonya yang dia kerjakan sendiri. Dan ya, seperti saya bilang, idealisme adalah harta yang paling berharga. Jadi, saya sebagai musisi indie merasa sangat bersyukur sekali karena bisa menelurkan idealisme secara apa yang kita suka, apa yang kita mau, dan apa yang kita ingin. Saya berkarya udah lama sekali teman-teman, bahkan mungkin waktu saya SD pertama kali saya menciptakan sebuah lagu. Tapi dalam profesionalnya, di situ saya mulai karir musik saya tahun 2015. Waktu saya kelas 2 SMA. Waktu itu, karena rasa kesenian saya begitu besar, akhirnya saya memutuskan untuk rekaman di rumah produksi yang profesional. Dan lahirlah sebuah single yang berjudul Bukti Nyata. Itu pada tahun 2015 ya, 2015, dan lagu itu dipakai sebagai soundtrack di SMA saya. Kita semua telah membuktikannya bahwa kita bisa menggapai bintang. Itu semua karena Di tahun-tahun selanjutnya, pada saat saya kuliah, saya tidak memutuskan untuk rekaman secara profesional ya, tapi saya masih menciptakan banyak lagu pada saat itu. Namun dengan berbekal satu single saja, itu sudah membuat saya sangat puas atas rasa idealisme saya. Tahun 2020, COVID pun datang teman-teman, yang pada saat itu memaksa kita untuk stay at home. Bingung mau ngapain, saya pikir bagaimana kalau saya melanjutkan project saya yang dulu, single menjadi album. Dan akhirnya, dari awal tahun 2015, albumnya baru
baru muncul tahun 2020. Ya, cukup lama juga. Dengan berbekal banyak banget lagu ciptaan saya waktu itu, ya, banyak sekali stoknya, akhirnya saya memilah dan memilih lagu yang kayaknya cocok untuk album pertamanya. Tapi saya masih kebingungan bagaimana konsep yang saya bangun nanti. Karena saya pengen ini jadi album yang serius, ini jadi album yang idealis, tapi tetap industrial. Ya, jadi saya akhirnya saya memilih beberapa lagu untuk dijadikan album pertama, termasuk single yang tahun 2015 saya tarik menjadi album di tahun 2020. Terpilihlah 12 lagu, dan dalam konsepnya saya menetapkan bahwa album saya harus ikonik, paling tidak buat saya ya. Nah, harus ikonik dan harus berkelanjutan, karena saya rasa dalam konsep storytelling, sesuatu yang berkelanjutan itu biasanya mempunyai nilai historis yang sangat-sangat besar. Dan waktu itu ya, saya sangat terinspirasi dengan Nemui, seorang musisi dari Malaysia berkebangsaan China. Dia punya album ya yang konsepnya adalah, tajuknya adalah Asia. Jadi beberapa album dia, misalnya album keberapa gitu namanya Calling Asia gitu, terus ada lagi album yang lain It Asia. Jadi memang dia menggunakan konsep Asia itu karena memang di albumnya dia berkolaborasi dengan musisi-musisi ada di Asia gitu. Jadi konsepnya memang kolaborasi dengan musisi-musisi yang ada di Asia. Saya rasa itu konsep luar biasa. Jadi saya pengen seperti itu ya, menggunakan suatu kata yang ikonik yang bisa dipakai di seluruh ruang dalam karya saya. Nah, setelah saya pikir-pikir, dan waktu itu tanpa saya sadari ya, setiap lagu-lagu saya dalam stoknya ya tahun 2015 sampai tahun 2020 ada beberapa lagu jadi stok yang belum merilis juga. Saya kebanyakan tanpa saya sadari ya, kebanyakan menuliskan kata rasa. Sebuah kata yang sederhana, tapi rasa ini memiliki suatu kata yang sangat universal ya, sangat-sangat luas gitu ya. Karena dari rasa itu bisa masuk di bidang apapun, di dalam aspek apapun, rasa sedih, rasa senang gitu ya, rasa bahagia, rasa kecewa, dan lain-lain. Dan karena memang visi di dalam karya saya ingin memuat berbagai bentuk emosi, bahkan dalam berbentuk genre di belahan dunia. Kayaknya kata rasa merupakan kata yang paling cocok untuk saya. Akhirnya ya, saya rancang waktu itu ya, dari tahun 2020 saya harus sudah mempunyai 6 buah album. Yang mana album pertama adalah Olah Rasa, album kedua Explore Rasa, album ketiga Frasa Ilustrasa, album kelima Pola Rasa, dan album keenam adalah Unjuk Rasa. Tahun 2020 saya rancang sudah menjadi 6 album, dan sekarang sudah tahun 2024 teman-teman ya, dimana di pertengahan tahun ini saya merilis album ke-6 saya yang bertajuk Unjuk Rasa. Jadi saya sampaikan bahwa ke-6 album ini adalah konsep di tahun 2020 saat saya ingin memulai profesional di bidang musik, di bidang lagu, dan di bidang idealisme. Dan hari ini tahun 2024 ini teman-teman ya, konsep itu sudah sampai ya, sudah 6 album teman-teman ya, dan 74 lagu. Oke, sudah 74 lagu yang mana memang konsep dari album ini semuanya berkolerasi dengan satu tema, yaitu tentang rasa senang, sedih, bahagia, kecewa, rasa cinta, dan lain-lain ya. Bahkan ada rasa nasionalisme dan politik di dalam album saya ya, terutama di Unjuk Rasa album ke-6. Ada judulnya Lucu Ya Negeri Ini ya, ada judulnya Ironi, dan bahkan saya juga masuk ke bidang economics ya, yaitu ada judulnya Riba. Dan saya juga penasaran ya, apa yang bisa saya lakukan lagi di album selanjutnya. Oke, kita pindah tempat ya. Kita beda tempat sekarang di sini, dimana masih ngomongin tentang idealisme. Nah, ngomongin tentang karya-karya saya di dalam album ya, ada sudah 6 album sekarang. Memang ya, kalau ada yang komentar bahwa kok musiknya seperti itu, kok genre seperti ini, kok ada beberapa lagu ya yang terdengar seperti orkes gitu ya. Ya, saya bilang itu merupakan keinginan saya sendiri ya. Jadi setiap lagu yang saya buat sendiri pure dari hasil idealisme saya. Setiap partnya, setiap bagiannya, liriknya, iramanya, itu semua saya kontrol atas kemauan saya sendiri. Jadi yang kalau mau bilang musiknya genrenya agak orkes, ya emang itu yang saya inginkan. Oh, nuansanya nih musiknya agak jadul, ya emang itu yang saya harapkan. Oh, ini alirannya kok agak asing ya, agak beda ya. Itu experience yang ingin saya tawarkan kepada para pendengar. Jadi memang kalau lihat lagu-lagu saya yang awal ya, agak sedikit
ya kualitasnya kurang bagus, tapi atas keterbatasan yang ada waktu itu, dan itulah hasil imajinasi saya yang saya buat. Jadi bisa dibilang semua lagu-lagu saya atas dasar kontrol dari saya sendiri. Dan saya memang pengen banyak lagu ya. Saya ingin menciptakan dan juga mempublish dari banyak genre lagu, dari semua rasa yang saya rasa atau inspirasi dari luar ya, sistem eksternalnya saya ingin tuangkan dalam karya ini. Dan rasanya tidak ada lagu yang saya bikin yang saya menyesal merilisnya. Semuanya saya suka, dan mungkin ketika saya sudah banyak lagu, ada satu lagu ya dari banyak lagu yang teman-teman ketika mendengarkannya suka. Jadi saya memang menawarkan banyak lagu. Mungkin salah satu banyak itu ada satu yang kamu suka. Dan saya rasakan juga mungkin ketika saya bertambah tua ya, saya ingin pensiun dengan menikmati karya-karya saya yang ada. Dan rasanya sekarang masih belum cukup untuk mencapai itu. Saya harus masih menelurkan beberapa karya lagi, dan beberapa itu adalah karya yang banyak tentu saja ya. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan karya-karya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kalau ada dari teman-teman yang merasa musik kurang sesuai, atau belum ada lagu saya yang srek di hati teman-teman, atau belum ada aliran atau genre yang teman-teman suka, tunggu ya, kita akan berkembang bersama, kita akan tumbuh bersama, dan saya akan terus menciptakan, berinovasi, dan juga berkreativitas dengan genre-genre yang baru, dan juga dengan lirik yang lebih bagus lagi dan lebih bervariasi. Oke, kita akan balik ke set sebelumnya. Kalau bicara tentang rasa sakit hati dan rasa cinta ya, itu sudah paling banyak deh lagu-lagu di album saya. Jadi silahkan untuk ditonton di channel ini, dan juga didengarkan di berbagai platform kesukaan Anda ya. Spotify, Joox, Apple Music, YouTube Music. Selain streaming teman-teman, saya juga ada merchandise ya, berupa album saya. Ini ada album yang ingin dikirim teman-teman ya. Ada album dari Pola Rasa, album terbaru saya ya, yang kelima. Oke, tajuknya adalah Pola Rasa teman-teman ya. Pola Rasa, album terbaru saya yang kelima albumnya tahun 2023. Karena album Unjuk Rasa 2024 masih belum rilis sekarang ya. Pas saya syuting masih belum terbit, masih belum dirilis. Jadi yang paling terbaru sekarang adalah Pola Rasa, album ke-5 saya tahun 2023. Oke, saya mempacking di sini ada 4 album ya, 4 album yang limited edition. Oke, ini limited edition ya, dimana ini lebih tebal teman-teman, dan isinya juga ada banyak ya. Teman-teman bisa cek untuk unboxing album ini ya, unboxing album Pola Rasa di dalam video doi sebelum ini. Oke, di sini juga ada yang versi yang biasa teman-teman ya, Pola Rasa yang biasa, tidak limited karena tipis ya. Tipis kalau teman-teman pengen lebih ekonomis ya, dan bisa mendengarkan lagunya, ini adalah versi yang biasanya, lebih tipis, lebih compact, dan lebih ekonomis. Sedangkan yang ini teman-teman yang limited edition ya, ini yang versi tebalnya ya. Ada banyak sekali merchandise yang limited edition tentu saja, yang hanya ada kalau membeli album ini ya, gitu. Teman-teman dapat juga ya membelinya melalui link di bawah teman-teman, silahkan diklik linknya. Karena ini adalah limited edition, jadi sangat terbatas sekali. Silahkan teman-teman mengklik link deskripsi di bawah jika ingin membeli ya, atau mendapatkan album dari saya. Dan sebentar lagi juga akan rilis ya album Unjuk Rasa ya, beberapa single sudah terbit, tapi ini merupakan album yang sangat luar biasa sekali saya rasa, yang pernah saya telurkan dari idealisme saya. Mungkin itu aja teman-teman ya, saya menyampaikan bahwa begitu berharganya suatu idealisme, di mana kita bisa melakukan apa aja yang kita suka, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan tanpa ada suatu aturan. Dengan aturan ya, tanda kutip ya, aturan yang kita buat sendiri gitu. Itu aja dari saya teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman kalau teman-teman merasa video ini sangat-sangat inspiratif, tapi tidak juga ya. Ya, intinya doi ya. Doi adalah tempat saya untuk ngobrol-ngobrol pada kalian, kepada teman-teman yang menonton video ini. Oke. Itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.